semuanya, perkenalkan nama saya Reva Octaviani Christian Lumanturuan, NIM 253301641039, dari semester 2 Prodi Farmasi Klinis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Prima Indonesia. Adapun topik materi yang akan saya sampaikan yaitu peran antioksidan, patofisiologi, dan manajemen diabetes mellitus, atau hubungan antara stres oksidatif, peran antioksidan, dan diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Pada diabetes tipe 1, hiperglikemia terjadi karena kerusakan autoimun pada sel beta pankreas sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin. Sementara itu, pada diabetes tipe 2, hiperglikemia disebabkan oleh kombinasi resistensi insulin dan penurunan fungsi sel beta pankreas. Nah, bagaimana hiperglikemia memicu terbentuknya reaktif oksigen spesies atau ROS? Stres oksidatif adalah kondisi ketika produksi reaktif oksigen spesies atau ROS atau radikal bebas melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralisirnya. Dalam keadaan normal, ROS sebenarnya dibutuhkan sebagai molekul sinyal untuk berbagai proses fisiologis. Namun, pada penderita diabetes, kadar glukosa darah yang tinggi menyebabkan produksi ROS meningkat secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan sel. Menurut Chen et al. 2025, hiperglikemia meningkatkan pembentukan ROS melalui beberapa mekanisme, yaitu A. Overproduksi ROS di mitokondria. Kelebihan glukosa meningkatkan respirasi mitokondria sehingga rantai transfer elektron menghasilkan anion superoksida O atau O2-min dalam jumlah besar. Superoksida merupakan ROS utama yang memicu stres oksidatif. B. Jalur Advanced Glycation End Products atau AGES. Glukosa berlebih akan berikatan dengan protein dan lipid membentuk AGES. AGES kemudian berikatan dengan reseptor RAGE sehingga mengaktifkan jalur inflamasi dan meningkatkan pembentukan ROS. C. Ada jalur polyol. Sebagian glukosa diubah menjadi sorbitol oleh enzim aldose reductase. Proses ini menghabiskan NADPH, padahal NADPH dibutuhkan untuk meregenerasi glutathione atau GSH, yaitu antioksidan utama tubuh. Akibatnya, kapasitas antioksidan tubuh menurun dan ROS semakin meningkat. D. Aktivasi protein kinase C atau PKC. Hiperglikemia meningkatkan kadar diasilgliserol atau DAG yang mengaktifkan PKC. Aktivasi PKC merangsang enzim NADPH oksidase sehingga produksi ROS semakin meningkat. Dengan demikian, hiperglikemia menyebabkan peningkatan ROS melalui berbagai jalur metabolik. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu bagaimana ROS merusak sel beta pankreas dan memperparah resistensi insulin. Yang pertama itu kita perlu bahas kerusakan sel beta pankreas. Kerusakan sel beta pankreas merupakan sel yang menghasilkan insulin. Sel ini sangat rentan terhadap stres oksidatif karena memiliki kadar enzim antioksidan seperti superoxide dismutase atau SOD dan glutathione peroxidase atau GPX yang relatif rendah dibandingkan jaringan lain. ROS yang berlebihan menyebabkan kerusakan DNA, kerusakan protein, peroksidasi lipid membran sel, gangguan fungsi mitokondria. Akibatnya, kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin semakin menurun, sehingga hiperglikemia menjadi semakin berat. Yang kedua itu kita perlu membahas juga yang memperburuk resistensi insulin. ROS juga mengganggu jalur pensinyalan insulin dalam kondisi normal. Insulin akan berikatan dengan reseptornya dan mengaktifkan jalur IRS, PI3K, dan AKT, sehingga protein GLUT4 berpindah ke membran sel untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Selain itu, ROS juga meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang memperburuk resistensi insulin. Topik yang keempat itu ada kesatria penyelamat atau juga bisa disebut peran antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat proses oksidasi dengan menetralkan radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel. Mekanisme kerja antioksidan meliputi menetralkan ROS dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas sehingga menjadi stabil, meningkatkan sistem antioksidan endogen termasuk aktivitas SOD, katalase, GPS, dan glutathione,
mengurangi inflamasi sehingga produksi mediator inflamasi yang dipicu ROS ikut menurun. Selanjutnya, melindungi sel beta pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif sehingga produksi insulin dapat dipertahankan. Selanjutnya ada membantu memperbaiki sensitivitas insulin sehingga glukasa lebih mudah masuk ke dalam sel. Dan yang terakhir, topik kelima, sumber antioksidan dan aplikasi dalam bidang klinis. Antioksidan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, antioksidan endogen, merupakan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri, antara lain superoxide dismutase atau SOD, katalase, glutathione peroksidase atau GPX, dan glutathione atau GSH. Yang kedua itu ada antioksidan eksogen, berasal dari makanan atau suplemen seperti satu vitamin C, misalnya jeruk, jambu biji, kiwi, yang membantu menangkap radikal bebas di dalam cairan tubuh. Yang kedua ada vitamin E, seperti almond, biji bunga matahari, minyak nabati, yang melindungi membran sel dari peroksidasi lipid. Yang ketiga ada mineral seperti seng atau Zn, selenium atau Se, dan kromium atau Cr, yang berperan sebagai kofaktor enzim antioksidan. Yang keempat itu ada flavonoid dan karotenoid yang banyak ditemukan pada buah, sayur, teh hijau, kakao, atau anggur. Selanjutnya itu ada pangan fungsional seperti teh hijau dan ginseng yang dilaporkan memiliki efek antioksidan dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Secara klinis, antioksidan dapat membantu memperbaiki fungsi endotel, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki parameter glikemik, serta menurunkan risiko komplikasi diabetes. Namun, antioksidan bukan pengganti terapi utama diabetes, melainkan terapi pendukung yang harus dikombinasikan dengan pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dari semua materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan hiperglikemia kronis pada diabetes mellitus menyebabkan peningkatan pembentukan ROS melalui berbagai jalur metabolik. Akumulasi ROS memicu stres oksidatif yang merusak sel beta pankreas, meningkatkan resistensi insulin, dan mempercepat terjadinya komplikasi diabetes. Antioksidan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan sistem pertahanan tubuh dengan cara menetralkan ROS, meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, serta mengurangi inflamasi. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat yang disertai konsumsi makanan kaya antioksidan dan terapi diabetes yang tepat merupakan langkah penting dalam mencegah progresivitas penyakit dan komplikasi jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.